Pak Karno itu, atau saya manggilnya Mbah Karno itu, apa yang dia letakkan kepada pesannya untuk kita? Revolusi mental. Mental yang harus dibenerin. Kalau selamanya mental kita masih berada di dalam downgrade, kekacauan, jangan harap kita mencapai kamukten. Ya. Bagi orang Jawa itu disebut mukti. Kita tidak akan mencapai kualitas. Kembali bersama saya Dewi Susilo Budiarjo di berbagi cerita, tempat saya mendengar cerita menarik dari tamu-tamu spesial saya. Kali ini saya ditemani oleh tamu spesial saya, yakni Mas Tunjung. Mas Tunjung, selamat bertemu lagi. Nggih, Bu. Rahayu, Rahayu. kabar baik Mas, tahunnya udah berganti. Baik, ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Dan saya ditemani oleh satu tamu saya lagi, namanya Mbak Wilis. Apa kabar Mbak? Baik. Ini tamu spesial saya juga ini. Dari milenial. Dari milenial ya Mas. Mas Tunjung, ini tahun sudah berganti, 2023. Iya. Kita lama sekali ya Mas, kita 2022 ya Mas. Iya. Terakhir. Ketemu terakhir itu gitu. Iya. Mas Tunjung, tahun 2023 ini dikisahkan oleh banyak ekonom atau bahkan pemerintah sendiri mengatakan bahwa kita harus bijak dalam menghadapi 2023. Kalau para sepuh yang lainnya malah 2023 itu menjadi tahun yang katanya kita harus hati-hati, ada resesi global, banyak hal terjadi. Dan yang paling kami keluarga besar berbagi cerita pasti ikut bersedih dengan kejadian di Turki kemarin ya Mas ya. Yeah. Begitu banyak, bahkan ada WNI yang ikut menjadi korban. Nah Mas Tunjung, apa nih dari kejadian dan banyak warning, apa yang harus kita siapkan menghadapi 2023? Ya, begini. Kalau saya pribadi, sesuatu itu memang harus kita pahami secara objektif, satu, dan selanjutnya harus komprehensif, holistik, dan integral. Agar kita tidak terpisah-pisah memahami apa yang diberitakan, diwartakan, atau diinformasikan yang kita konsumsi setiap hari melalui media sosial. Yang jelas, betul, pertama kita harus menyiapkan namanya mental, kedua adalah taraf perspektif kebijaksanaan. Ya kuncinya mental, terlepas nanti ada ramalan ya dari prophetic atau apapun yang menjelaskan tentang akan resesi, akan semakin pelik dinamikanya. Semua tergantung ke kita. Di luar diri kita mungkin sesuatu akan tampak buruk. Ya, ada benteng tebal yang membatasi bahkan mendindingi kita yang bisa memenjara kita. Tapi menurut saya penjara yang paling keras itu adalah pikiran kita sendiri dan mental kita sendiri. Asal kita terus bersandar kepada Tuhan gitu ya. Kalau kita ini memang mengenal dan selalu mengilhami bahwa kita percaya adanya Tuhan atau unsur di luar diri kita yang memiliki kuasa, yang selalu berada di dalam diri kita. Kita hanya hadiratkan beliau saja. Nah, cara-caranya adalah naikkan level kesadaran kita, naikkan level keimanan kita. Termasuk kita bisa menyebutnya, kita jernihkan pikiran. Dengan jernihkan pikiran ini konon memiliki kekuatan. Bahkan riset-riset tertentu itu menyatakan bahwa sesuatu yang terjadi ini bisa manifest dimulai dari pikiran kita. Kalau kita setiap hari ditakuti dengan dinamika dan sebagainya, dan kita akhirnya mengiyakan dan meletakkan kutuk atau ketakutan itu dalam diri kita, maka kita mengimani kutukan itu dan terjadilah apa yang kita pikirkan. Nah, semuanya saling berimplikasi, terpengaruh. Gitu, berarti.
Jadi memang paling utama itu pikiran kita ya Mas. Jadi Ya. saya selalu menekankan bahkan founding father Pak Karno itu, atau saya manggilnya Mbah Karno itu, apa yang dia letakkan kepada pesannya untuk kita? Revolusi mental. Mental yang harus dibenerin. Kalau selamanya mental kita masih berada di dalam downgrade kekacauan, jangan harap kita mencapai kamukten ya. Bagi orang Jawa itu disebut mukti. Kita tidak akan mencapai kualitas tertinggi dari peradaban manusia yang disebut kamukten yang dicita-citakan oleh leluhur kita. Walaupun kita sekarang berlabel merdeka, selama merdeka itu tidak diimplementasikan, diresapkan kepada diri kita, selamanya kita terpenjara, yang dinamakan penjara mental atau pikiran yang kacau terbatasi oleh propaganda-propaganda yang memang memiliki kepentingan. Kira-kira begitu. Ya, banyak orang memasuki 2023 ini bertanya-tanya, apa ya yang dimaksud dengan 2023 yang begitu diperingatkan oleh banyak orang untuk kita semakin bijak ya Mas ya, semakin menyikapi kesulitan demi kesulitan itu dengan bijak. Tadi saya belajar dari satu kata Mas Tunjung, penjara pikiran ya Mas. Iya. Jadi ada jeruji yang paling keras di dunia ini melebihi jeruji besi dan logam apapun, yaitu pikiran kita sendiri. Terbelenggu gitu ya Pak. Makanya kalau di Jawa itu disebut cupet ya. Cupet itu bisa disebut sumbu pendek atau fanatik. Jadi selama Anda meyakini apa yang Anda yakini akhirnya menjadi belief system, ya Anda terpenjara oleh keyakinan itu. Padahal kita itu memiliki harkat martabat, memiliki warisan kekuatan Tuhan, otoritas Tuhan disebut free will. Free will itu kemampuan kita untuk berkehendak bebas. Tapi kebebasan itu akan tetap terbatasi oleh kualitas pikiran kita yang kita yakini sendiri. Maka ubah perspektif, ubah keyakinan, maka pilihan Anda semakin mengembang di dalam kehidupan ini. Karena kita adalah partisipan atas jagat raya ini. Kita didesain untuk turut andil, berpartisipasi atas pembangunan peradaban dan nasib jagat raya ini. Itulah hebatnya makhluk namanya manusia. Maka dikatakan predikatnya dalam tradisi dan terminologi agama tertentu itu makhluk yang sempurna. Nah, kita sedang berjalan untuk menyatakan kesempurnaan itu untuk akhirnya terwujud di dalam pribadi kita, yang mana itu disebut evolusi spiritual atau kesadaran. Nah, kita ini sedang mengalami kekacauan karena kita sedang tidak mampu mengerti, memahami, dan mengelola kecerdasan kita sebagai makhluk yang disebut manusia. Ini sebenarnya yang terjadi di era kita ini. Maka sounding, belajaran spiritual, aspek kesadaran, aspek apa itu arahnya ke sana. Agar Anda terus membuat diri Anda naik level menuju kualitas yang semakin sempurna. Itu meskipun kita kenal kesempurnaan hanya milik Allah ya Mas. Ya selama begitu kita ngelukur. Kita juga akan terpenjara. Dan kita akan tidak mau untuk melibatkan seluruh sistem kita, seluruh kemampuan kita. Kita tidak akan mau begitu. Karena selama itu kita meletakkan bahwa yang sempurna adalah milik Allah. Ketika tidak kita pahami, itu seakan-akan membuat ilusi keterpisahan. Dan itulah yang disebut kecenderungan pikiran. Selama kita berada di dalam keterpisahan, tentunya dunia ini tidak akan sempurna. Dunia ini tidak akan pada tarapan baik atau tarapan semestinya atau mukti. Selama Anda membelah menjadi dua, ada aliran A dan B, ada kuasa gelap dan kuasa terang, Anda akan terus memantik permusuhan. Percaya kata saya. Karena itu dualitas. Tapi ketika Anda bisa melihat secara jernih dan cerdas melampaui kedua pikiran itu, ya maka Anda hanya perlu memainkan ngempan papan. Tanggap memaknai segala situasi yang terjadi. Dan situlah yang disebut orang Jawa bener neng bener gitu. Like bener itu tidak bener, rusak semuanya. Akhirnya nanti bisa dibeneri dewi. Kebaikan harus bangkit. Baiknya yang mana, versi siapa? Betul. Berantem lagi unsurnya. Dan sementara ketika dunia itu terus dibawa kepada perseteruan, jelas itu bukan kemampuan manusia, itu bukan hakikat kita sebagai manusia. Perseteruan seringkali menimbulkan dampak guncangan dahsyat. Ketika kita tidak bisa menyetel guncangan itu
dan frekuensi semakin masif dan geraknya semakin kasar, kita menjadi pendosa atas keberadaan kita sendiri di dunia. Beradanya saja kita dosa karena menimbulkan goro-goro terus, karena menimbulkan gegeran terus, walaupun atas nama kebaikan sekalipun. Ya kita sedang bergerak menuju sana. Karena dari ranah yang sebenarnya baik harus menjadi, ya orang Jawa sebutnya demes itu. Demes itu berarti benar gitu, atau ngempan-papan gitu. Kebenaran yang diletakkan pada situasi dan momentum. Itu tuh. Luar biasa ya Mas Tunjung. Saya itu sedang, seperti saya katakan dengan Mas Tunjung sebelum kita syuting itu, saya ingin ajaran yang Mas Tunjung ajarkan kepada kami semua ini bisa kita kombinasikan dengan kondisi sekarang ini Mas. Misalnya kita ini kan sekarang paham ya Mas, usia masih muda-muda tetapi kondisi kesehatan kurang pas gitu ya. Padahal dengan kesehatan tubuh yang kurang bagus menghadapi ramalan-ramalan yang mengerikan dari tahun ini, bagaimana kita bisa survive gitu loh Mas. Makanya saya lagi tertarik ini, lagi Malah stres sendiri. Terbelenggu tadi ya Mas, pikirannya terpenjara. Itu ajarannya Mas Tunjung ini saya ingin kupas untuk para sahabat di berbagi cerita ini bisa menerapkan sebuah ajaran itu akan afdol Mas kalau bisa diterapkan real dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya begitu ya Mas Tunjung. Iya. Olah napas yang Mas Tunjung ajarkan dengan komposisi itu membuat saya susah hafal Mas. Perlu session yang berulang-ulang dan diulang tuh. Nah sekarang pada hari ini kita hadirkan satu sosok milenial. Tadi kita sudah membahas menghadapi 2023 kan Mas. Kita iman benar. Iman, kekuatan ya Mas, kekuatan batin gitu ya Mas. Jadi perlu digarisbawahi bahwa iman itu bukan berarti pasif ya. Jadi menurut saya iman itu integritas, keteguhan, nalar, perspektif, kesadaran, itu iman. Maka iman tanpa ilmu jelas tidak jalan, karena itu hanya menjadi keyakinan sesaat yang kebetulan Anda ikuti begitu saja tanpa Anda eksplorasi, tanpa Anda pahamin. Jelas itu kekonyolan. Anda hanya menambah fanatis lagi, hanya menambah program data keyakinan lagi. Tapi iman itu harus untuk ini tadi. Karena kalau iman tidak didasari ini, itu bukan iman, itu keyakinan. Itu value system. Tuhan ya, jenengan penganut Kristus itu, Tuhan itu selalu membimbing kita kalau kita mau cerdas. Tapi bagi orang yang tidak cerdas, Tuhan itu selalu menawarkan berkat, Tuhan selalu menawarkan kesempatan. Tapi bagi orang yang tidak mau melatih kecerdasannya, aus, kamu ketinggalan di jalan kepada Kristus. Itu kira-kira. Jadi Tuhan itu membimbing, tapi kalau kita tidak mau mengikuti kemauan Tuhan dengan meningkatkan kecerdasan kita, selamanya Anda tidak akan memahami apa maksud Tuhan. Akhirnya isinya sambat, ngeluh, Tuhan ini tidak adil, Tuhan kenapa aku? Karena kamu tidak paham apa mau Tuhan. Nah sekarang kita harus belajar apa maunya Tuhan dengan membaca seluruh kitab. Tidak hanya bersebut kakawin tertulis, semua di jagat raya bahkan tubuh kita. Itu sampai saya terpukau maksudnya. Jadi memang dikatakan Tuhan itu butuh bersinergi dengan umatnya Mas ya. Karena kita partisipan. Ibarat ya justru di software ajaran Kristus ini. Saya menyebut software ya, karena Yesus Muhammad itu kan role model itu. Beliau menawarkan berbagai macam cara kebijaksanaan untuk terhubung dengan esensi tertinggi yang kita sering sebut Tuhan, Allah, apa-apa. Itu hanya software. Nah sementara di dalam tradisi Kristus itu Tuhan kan tidak mau Anda sebagai hamba, tapi sebagai teman, anak. Berarti anak itu harus berjalan beriringan, karena Anda harus berpartisipasi atas apa yang direncanakan oleh Tuhan itu. Dan seringkali kita itu tidak memahami itu, dan kita menolak, dan kita akhirnya menjadi hamba saja. Berarti ketika Anda meletakkan diri Anda hanya sebagai hamba, dan hamba dalam pemahaman yang kerdil, selamanya Anda itu akan menjadi makhluk yang ngelokro, males, tidak mau meningkatkan pengalaman dan kualitas kompetensi Anda.
Dan di situ awal mula kehancuran peradaban ini. Terus Tuhan bilang, aku selalu memberi ini, tapi kamu tidak pernah melihat. Kamu hanya memilih duduk lumpuh dan mengeluh. Ya Allah. Untuk mengalu, waduh. Itu. Jadi saya lebih senang juga dengan cara Tuhan Yesus ya. Jadi dia menganggap itu adalah anak, bahkan partner. Tuhan tuh mau kita sebagai partner. Maka seringkali kan ada naskah atau apa yang mengatakan bahwa Tuhan itu berbicara. Iya, Tuhan senang mengajak berbicara anaknya. Tuhan senang ngajak bicara umatnya. Tapi kalau kamu sebagai hamba yang kerdil, Tuhan tidak mau. Karena hamba itu sering kamu yakini sebagai budak. Dan kamu menganggap Tuhan adalah raja yang mau ke budak. Bukan. Saya lebih senang bahwa kamu katakan Tuhan itu adalah partner yang selalu membimbing kita, membawa kita kepada kemampuan kita yang semestinya, sesuai gambar dan cetak biru kita, sampai maksimal gitu. Dan seringkali manusia tidak maksimal karena tidak mau mengeksplorasi dirinya. Itu namanya pemuritan ini. Keren. Yang saya kagumi dari Mas Tunjung ini, kita dibawa untuk tidak membeda-bedakan agama. Ajaran yang Mas Tunjung selalu tanamkan kepada kami semua itu kan mengolah apa yang sudah kita terima tanpa pernah melihat perbedaan. Nah, sore kali ini Mas, di tengah kita bincang-bincang, semoga ada relevansinya, kita datangkan seorang milenial. Pertanyaannya, kenapa kita hadirkan sosok milenial ini? Ajaran Jawa yang pernah saya lihat itu banyak kali milenial, anak-anak muda zaman sekarang mengatakan itu kan ajaran mbak buyut saya, kakek leluhur kita, nggak relevan dimasukkan di era-era sekarang ini Mas, gitu loh. Makanya saya ingin mengupas hal itu, kerinduan saya supaya ajaran budaya Nusantara ini tidak terhenti di angkatan-angkatan yang cukup uzur gitu loh Mas, bisa diterapkan ke milenial gitu. Jadi apa itu kiat Mas Tunjung untuk bisa menembus kaum milenial? Mungkin ya gaya bahasa milenial kan macam-macam ya. Yang terjadi banget. Iya. Jadi begini, makanya saya ini bolehlah didakwa atau dijustifikasi orang yang paling konyol dan ngotot, karena saya memiliki suatu cara berpikir bahwa kekunoan itu memang harus menyatu dengan kekinian. Tidak bisa kekunoan itu bisa dengan kekinian, tidak bisa. Yang perlu dieliminasi adalah kualitas-kualitas perasaan emosi rendahan atau nafsu negatif ya, yang bersifat iri dengki, egosentrisme, dan rasa adigang, adigung, adigundo yang harus diawasi dan harus disingkirkan. Kalau sakit kuno itu tidak boleh ketemu kekinian. Justru kekinian ini suatu ladang kesempatan jagat raya untuk menurunkan lagi aspek kualitas apa yang sudah pernah ditemukan oleh orang-orang zaman kuno ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Karena dasar dari kualitas kehidupan yang saya sering soundingkan di dalam ajaran adiluhung, apa sih makna karta adiluhung atau karta ajaran luhur gitu ya. Luhur itu berarti tinggi. Luhur itu memiliki peradaban yang sangat tinggi yang kita sebut namanya kualitas tadi. Ya, kita sebutnya adalah Nusantara kan, atau Jawa. Jangan saklek kepada corak artefak atau sensasi kejawaan yang muncul dalam budaya, klinikologi dan lain sebagainya. Tapi apa yang Anda dapatkan dari ajaran kuno ini? Yang kita lihat adalah sinergisitas, keselarasan dengan makhluk dan alam. Karena si makhluk ini juga bagian dari alam. Maka ajaran dari leluhur itu memiliki corak bentuk. Selama kamu bisa bersinergi dan bersahabat selaras dengan alam, disitulah sebenarnya peradaban. Tapi kalau kita membuat ideal dengan imajinasi kita sendiri, budaya yang sudah seperti ini yang perlu kita gali. Ini melanggar aturan alam apa tidak? Itu kalau kita mau eksplorasi lagi. Kalau mau diintrospeksi, ini melanggar alam apa tidak?
Boleh, kamu boleh bangun korporasi yang besar, boleh bangun sekolah yang megah, apapun boleh. Tapi selama kamu tidak memperhatikan aturan-aturan konservasi, vegetasi, keselarasan dengan alam, bukankah itu akan berdampak dan membunuh Anda sendiri? Jadi bukan berarti cita-cita Anda itu boleh kita menggunakan apa yang sekarang ada, milenial begini coraknya, ini kan boleh. Tapi yang harus kita introspeksi, kebijakannya melanggar aturan alam. Jelas kalau Anda melanggar, karena semua elemen yang Anda pakai di dalam tubuh itu adalah dari alam. Selama hubungan dengan alam tidak bagus, ya pasti manusia akan mengalami yang sebenarnya sebut tadi. Wah, umur muda kok sudah begini. Nah sekarang ya saya tanya, kualitas atau disebut keluhuran atau style mode, makanya style mode pun ya harus diperhatikan asal premisnya tidak melanggar aturan kualitas tadi. Makanya di Jawa sudah mengenakan cara berbusana ya, siling rogo ing busana. Itu bagaimana? Jadi sudah tahu sebagai model. Terus potret wanita itu yang dikatakan ayu. Jadi konsep emansipasi itu sudah dikenal sejak zaman purba dulu. Dalam arti kekunoan ya, sejarah Majapahit apa sudah mengenal itu. Ketika mengenal itu berarti saatnya kita aktualkan sekarang. Karena ayu itu berarti wanita itu juga ayu itu bersifat cerdas, mawas, terengginas, tidak hanya dari face body saja, dan cara berpakaian, cara berjalan. Berarti itu kan integritas. Dan itulah level yang harus kita gali, yang harus kita dalami, yang harus kita implementasikan ulang. Nah sekarang ya jenengan amati sendirilah pemuda kita sekarang. Itu lebih melihat sesuatu itu kepada kapitalis, itu berarti fisik luarannya saja, bukan inner beauty. Nah itu ya Mas. Nah inilah yang sebenarnya harus kita dalami. Maka itu disebut budi, baru prakarti. Nah prakarti itu hasil dari cara Anda berbudi, cara Anda mengontrol pikiran, cara Anda meningkatkan integritas, cara Anda berpikir, mengembangkan wawasan, keterengginasan, ketegasan, kecekatan. Itulah kualitas. Karena itu perangkat yang sangat lembut, transendensial, dan berhubungan dengan tubuh kita. Nah orang sekarang tidak ada di situ. Kita ayo ukuran tapi belum ya depresi mati ya. Ya jangan begitu. Berarti jelas itu tidak mencapai kualitas. Maka yang praktis. Jadi saya tidak ngomong soal ini ajaran saya sebagai Mas Tunjung, tidak. Saya cuma menggali apa yang sudah pernah dipraktekkan oleh orang-orang masa silam yang kita sebut leluhur itu, dan kemudian masih relevan enggak? Bagaimana cara merelevansikan jejak ini? Ya kita harus ambil substansi dan esensinya. Bukan kata budaya yang dalam arti ornamen kleniknya, ritus simbolnya, bentuk-bentuk corak seremoninya, bukan gitu. Tapi hasil olah budi Anda yang baru nanti akan menjadi prakarti, wujud budaya yang memiliki nilai, batik, cara berpakaian, cara menggelung rambut, semua itu ada makna tersirat dan membawa track record untuk terus membawa aturan kesemestaan tadi, aturan keselarasan dengan alam tadi. Nah itu pentingnya yang harus kita sematkan. Bukan berarti kita menolak, oh ini tidak boleh masuk ke zaman apa? Artificial intelligence. Ya boleh. Ya boleh, tapi kemampuan kita untuk cerdas memahami apa dampak artifisial, bagaimana cara penggunaannya, implikasinya apa terhadap tubuh kita, itu yang harus didalami. Jangan menjadi domblong begini terus kedepannya. Ya kecantikanmu luntur dong. Betul. Hanya untuk kamu lihatkan ke TikTok dan selfie gitu. Ya kecantikan itu harus ditebar. Kan dunia ini banyaknya soft. Karena inner beauty itu sudah luntur. Wes urip iki ngrantes gitu kan. Delok jopo wis kaya sing ayu plus. Jadi secara ayu, secara energi, ayu secara gimmick, one thing enggak ada. Adanya sensualitas. Adanya gitu. Jadi jangan salahkan ketika sekarang terjadi kasus-kasus yang kita sebut pelecehan seksual, apa orang gegeran itu kurang menerima inner beauty. Karena energi yang harus disematkan seperti dulu Ken Dedes, Tribuana Tunggadewi, dengan gimmick berjalannya, dengan cara batinnya yang jadi menjaga pikiran dan integritas. Jadi ayu ini tenanan gitu loh.
Jadi orang sih melihat itu prajurit kan dulu air itu ono aja mati deh. Sekarang itu sudah ada rumodo seperti itu enggak. Betul. Nah sekarang ayolah para pemuda ke sana arahnya. Bukan eksploitasi fisik ya. Dalam kan gitu ya. Kedalaman aja dulu. Betul. Memang kalau kita lihat anak-anak muda sekarang misalnya nih Mas memakai tank top gitu. Padahal leluhur kita udah pakai kemben ya Mas ya. Dan itu tidak mengeksploitasi, tetapi memang waktu-waktu itu budaya busana. Memang dia menyadari bahwa lu ini anugerah atas karmaku. Karma ya. Ketika ini aku olah, aku bijaksanai untuk aku wujudkan, untuk aku tampilkan, bukan berarti aku pamer. Tapi dengan begini aku memiliki dharma. Dengan cara hidup yang memiliki gimmick ajining rogo ing busana, kelentikan tertentu yang mengekspresikan cara berpikir dan merasakan, aku sudah ikut turut memayu hayuning bawono, memperindah alam dah. Dan sekarang itu isinya wong berantem itu mergo fisik saja harus gak karo-karo nek caranya nyemrentel itu ndak kawan. Ditambah isine, ditambahi software-nya itu sing stres depresi. Urusannya mau golek pangan, ekonomi seret ini itu mergo kacau pola energi. Disebut geometri atau pola itu kacau. Yang ini jagat ya akhirnya isinya saling bersaing, saling iri, dengki, saling menjatuhkan. Nanti kalau ada orang baru naik dikritisi. Betul. Itulah yang terjadi. Berarti kita sedang tidak berada di level kualitas sebagai manusia sejati. Nah kita memang harus terus berproses karena ini evolusi. Tujuan kita di situ urip sak dermo nglakoni, berjalan tapi bukan berarti pasif, terus meningkatkan level. Nerimo ing manduk itu bukan berarti pasif. Wes aku nerimo nasibku ini itu namanya gratis, meratapi nasib itu namanya. Tapi nerimo ing manduk itu mengeksplorasi apa sih yang diberi ke aku. Dihitung, dilihat dari yang dalam, kecenderungan dan fisik. Ini mana yang bisa aku aktualisasikan untuk mengarah kepada memperindah jagat raya itu. Banyak orang yang tidak menerima kediamannya sudah dari sistem terima yang panduk, berarti kan harus tidak bersyukur. Tetap orang yang tidak bersyukur itu energi mesti ngeluh gitu. Isinya mau sambat gitu. Padahal terlepas hidung pesek atau mencung, hidung itu akan membentuk hidung perjuangannya lintas mbahmu keturunan keberapa itu. Iya kan? Ya. Nah ini akan menjadi budaya regulasi perbandingan. Makanya aja dibanding-bandingin loh lagunya sekarang. Terima dirimu maka inner beauty. Ketika kamu menerima dirimu, aspek yang diajarkan lu cara berpakaian itu kan sesuai dengan kontur lingkungan, itu menjadi peradaban tinggi. Nah sekarang masalahnya ketika sensual itu dimunculkan, sensual itu seksual bukan sensual. Nah itu yang digarisbawahi. Seksual itu level memang cipta kita, pembawaan kita secara biologis. Nah, sensual ini yang jadi masalah. Karena ketika Anda melihat itu, pikiran Anda ngeres, pikiranmu bermasalah. Maka saya bilang seks ketika pada tempatnya, oke. Tapi ketika seks itu pindah ke pikiran namanya sensual, itu pikiran kotor. Porno atau sebenarnya parno kalau ketakutan. Nah, keduanya sama-sama takut sebenarnya. Takut tidak bisa mensyukuri nikmat kan sebenarnya. Akhirnya mencari kompensasi. Ya, akhirnya mengarah kepada tindakan-tindakan force, eksploitasi dan lain sebagainya. Gitu. Bukan berarti, nah akhirnya terus disonding juga, bahwa kalau ada gimmick wanda seperti ini, jadi seksi itu sudah rusak bergeser karena dipahami sebagai aspek sensual, bukan inner beauty atau integritas saja. Begitu para sahabat berbagi cerita. Kalau kita mempelajari sesuatu tentang budaya Nusantara, kenapa tidak kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama anak-anak milenial yang butuh sekali pendidikan yang dinamakan budi pekerti. Ini PR kita bersama, bahwa kita harus bisa memasukkan ajaran budaya Nusantara kepada kehidupan anak-anak milenial zaman sekarang. Tata cara kesantunan, bagaimana mengolah rasa, mengolah tubuh kita. Kenapa kita harus tercemari dengan sekeliling kita, padahal di dalam kita punya kekuatan yang utuh pikiran kita. Sekali lagi
Saya sangat bersyukur dengan serial ini. Kita butuh Mas Tunjung pada waktu-waktu yang lebih panjang lagi. Saya Dewi Susilo Budiharjo, mohon maaf jika ada kata, ucapan, gerakan kami, guyon kami yang kurang berkenan. Tapi tak lupa kami pasti akan tetap menjunjung tinggi adab kami sebagai insan Nusantara ini yang bermartabat dan terhormat. Begitu, terima kasih Mas Tunjung, Matur nuwun, Rahayu, Mbak Yuli, semangat Rahayu. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Bye-bye.